Definisi bakterimia adalah keberadaan bakteri di dalam peredaran darah. Sedangkan septikemia merupakan bakterimia dengan tanda dan gejala bakteri yang masuk dan memproduksi racun. Jadi, istilah sepsis merupakan infeksi dalam darah yang sudah kompleks. Gambaran awal infeksi dalam darah diawali dengan infeksi bakteri dan mikroorganisme lainnya. Apabila infeksi ini semakin menjadi parah, akan membentuk suatu infeksi kompleks yang namanya sepsis. Sepsis bisa menjadi systemic inflammatory response syndrome atau yang disingkat dengan SIRS. Dua jenis bakteremia, bakteremia primer dan bakteremia sekunder. Intinya, membedakan antara bakteremia primer dan sekunder adalah bakteremia primer tidak terdapat gejala dan kultur darah biasanya masih negatif, sedangkan bakteremia sekunder sudah menimbulkan gejala klinis seperti demam, sakit kepala, dan lain-lain. Infeksi bakteremia primer biasanya berasal dari infeksi endovaskular. Jalan masuk organisme dapat melalui kontaminasi infus, kontaminasi intravena kateter, kontaminasi melalui kulit waktu pengambilan darah. Infeksi bakteremia sekunder, bakteri bisa berasal dari ekstravaskular seperti paru-paru pada pasien pneumonia. Hampir semua infeksi berada di dalam paru-paru, saluran kemih, perut, atau bagian setelah operasi. Banyak melibatkan bakteri patogen gram negatif dan hanya sekitar 5-12% yang disebabkan oleh jamur seperti Candida. Agen infeksi pada endovaskular dan ekstravaskular. Di sini dapat dibandingkan bahwa agen infeksi kalau pada endovaskular lebih banyak pada golongan kokus karena dia kontak waktu pemasangan atau tindakan, sedangkan ekstravaskular itu di dalam tubuh, jadi kebanyakan bakteri-bakteri gram negatif. Berikut ini merupakan organisme yang biasa diisolasi dari kultur darah. Di antaranya ada Staphylococcus aureus. Kalau dari golongan gram negatifnya ada Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus, dan lain sebagainya. Agen penyebab yang berhubungan dengan nosocomial bakteremia yang paling banyak adalah koagulasi negatif Staphylococcus. Itu bakteri yang paling banyak mendominasi, yaitu sekitar 31,3%. Sedangkan yang kedua yaitu Staphylococcus aureus, yaitu sekitar 20,2%. Waktu pengambilan kultur darah yang baik saat diambil pada saat suhu tubuh badan meningkat. Sedangkan bakteremia biasanya terjadi intermittent sehingga darah harus diambil 2-3 kali dari tempat yang berbeda dalam waktu 24 jam. Sebelum pemberian antibiotik atau setelah 3 hari pemberian antibiotik dihentikan. Sebaiknya waktu pengambilan sampel kedua bedanya hanya 60 menit dari sampel yang pertama. Ini volume pengambilan darah pada bayi 1-3 mili dan pengambilan 1-2 sampel darah. Anak-anak itu 3-5 mili, 1-2 sampel darah. Dewasa 10-20 mili, 2 sampel darah dengan lengan kiri dan lengan kanan. Seiring dengan perkembangan teknologi laboratorium mikrobiologi, sekarang
kultur darah itu sudah menggunakan jenis alat otomatisasi kultur darah, diantaranya BaktiAlert, Bactek, dan VersaTrack, yang masing-masing alat ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Berikut ini adalah contoh alat otomatisasi kultur darah, yaitu Bactek dan BaktiAlert. Pada botol BaktiAlert biasanya menandakan dia berwarna kuning di bawah botol apabila dia dinyatakan positif kultur darahnya.